Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita kuliah ikhlas pertemuan yang ke-10. Kita akan berbicara mengenai saluran dan pesan komunikasi yang ada di televisi maupun juga media yang lain. Kita nanti akan berbicara di forum mengenai kampanye yang dilakukan oleh Prabowo dan Gibran yang menjadi sorotan media, yaitu dengan melakukan gaya tari, apa yang disebut dengan gemoy. Jadi seperti minggu yang lalu, silahkan teman-teman nanti membuka linknya, kemudian di dalam forum tersebut memberikan respon. Jadi durasi yang dipergunakan seperti minggu yang lalu, paling lambat hari Selasa minggu depan jam 21. Kita langsung aja ke materi yang kita bahas di hari ini. Ya, di situ ada gambar kampanye yang dilakukan oleh Ganjar dan Mahfud. Di situ mengutip beberapa sindiran seperti yang pernah disampaikan oleh Gibran. Tenang Pak Ganjar, kami sudah di sini. Kemudian sisi yang lain bernada satir, kami perintis bukan pewaris. Tentu saja ini juga mengidentifikasi kepada sosok siapa yang dimaksud di dalam kritik tersebut. Jadi teman-teman, ketika kita berbicara mengenai penggunaan media sosial di dalam kampanye merupakan lanjutan minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu media mainstream, sekarang adalah media sosial. Tahun 2000 media kampanye berubah. Kehadiran media sosial mewarnai cara berkampanye. Sehingga popularitas penggunaan media sosial dimulai ketika kita masih ingat mantan Presiden Amerika Barack Obama menggunakan saluran YouTube sebagai saluran pengumuman dirinya menjadi calon Presiden Amerika tahun 2007. Kemudian ini terus berkembang dan juga merambah di Indonesia. Maka muncul pertanyaan, mengapa media sosial begitu cepat populer sebagai saluran kampanye? Ini ada beberapa gambar yang menunjukkan media-media sosial yang dipergunakan di Indonesia untuk melakukan aktivitas yang bernada kampanye. Kemudian juga tadi dari pertanyaan yang sudah saya sampaikan, maka akan muncul. Karena apa? Karena media sosial itu interaktif, mudah diakses, mampu memasuki ranah private individu di WA, dan sebagainya. Kemudian personal dan mampu mendorong demokrasi yang partisipatif. Ini anggapan saya mungkin cukup berlebih. Sehingga setiap orang mampu menyampaikan pesan, maka pesannya dapat menjadi negatif, mengintervensi, kemudian juga mendistorsi, akhirnya menjadi media-media yang bernada hoax. Teman-teman silahkan untuk dicermati apakah media-media sosial yang dilakukan oleh para capres nomor 1, 2, dan 3 itu nadanya hoax atau tidak. Kita teruskan. Ya, kampanye media sosial menciptakan situasi yang baru, khususnya dalam kampanye politik. Dilihat dari satu, efektif, kemudian penyelenggara tidak bisa mengontrol, kemudian muncul partisipasi khalayak, kemudian membuka peluang munculnya umpan balik sebagai diskusi virtual, kemudian menanamkan komentar media sosial di liputan berita.
Kemudian nomor selanjutnya adalah menggunakan untuk persuasi secara langsung, memanfaatkan pendidikan kewarganegaraannya dan sebagainya. Itu menurut Daryl M. West. Kampanye media sosial menciptakan situasi baru, khususnya dalam kampanye politik, seperti yang sudah kita pelajari mulai dari pertemuan yang pertama sampai pertemuan yang ke-9. Kemudian apa sih aspek yang mempengaruhi pemilihan media sosial? Di situ bisa dilihat jangkauannya, kemudian di sisi sebelah kanan jumlah orang yang memberi perhatian tertentu. Silakan untuk dibaca. Tetapi saya mengingatkan lagi, yang menjadi topik forum kita adalah tarian yang dilakukan oleh Prabowo dan Gibran. Konteksnya adalah Gemoy. Silahkan untuk melihat nanti di link yang sudah saya sampaikan di YouTube. Kemudian teman-teman juga merespon seperti yang sudah kalian kerjakan minggu yang lalu. Itu perkuliahan kita yang ke-10. Kita teruskan. Bagaimana sih kita mengefektifkan media di dalam kegiatan kampanye? Yang pertama adalah banyak sumber yang digunakan, kemudian memasukkan kegiatan kampanye ke dalam komunitas yang besar. Pak Prabowo untuk hari pertama masih stay, Pak Ganjar sudah dari timur, dari arah Merauke menuju ke barat, sementara Pak Mahfud dari Aceh menuju ke timur. Kemudian Anies mulai kampanyenya di Jakarta. Kemudian tentu saja teman-teman, di dalam perspektif kampanye, media monitoring dapat diartikan sebagai kegiatan pemantau yang isi media cetak, elektronik, online yang berkaitan dengan isu, gagasan, atau topik yang dikampanyekan. Kegunaannya apa sih media monitoring? Untuk memantau bagaimana media massa itu mengagendakan atau memosisikan isu-isu yang dikampanyekan. Kemudian penyelenggara kampanye menyadari bagaimana isu yang dikampanyekan tersebut dipersepsi oleh media. Kemudian yang ketiga, membantu mengetahui apakah ada bias atau distorsi. Kemudian yang keempat, memperoleh gambaran bagaimana kompetitor. Yang kelima, memantau segala jenis publikasi dan sebagainya. Itu teman-teman materi yang kita sampaikan di dalam perkuliahan minggu ini. Silahkan untuk dilihat di link YouTube. Kemudian silahkan juga untuk direspon melalui forum.